Pernah nggak kalian tinggal di kamar kos yang ngerasa kayak ada yang ngawasin dari dalam, dari balik jendela yang nggak pernah bisa ditutup rapat? Malam ini, aku bawain cerita dari salah satu temen kita yang nggak mau disebut namanya. Ceritanya singkat, tapi nempel di kepala, tentang kamar kos dan jendela yang gak pernah bisa ditutup rapat. Kalau kalian lagi dengerin sendirian, mungkin sebaiknya cek dulu jendelamu. Sebut aja namanya Raka. Pernah ngekos di Jakarta Timur, sekitar tahun 2020-an. Dapat kamar kos murah, kecil, tapi cukup buat tidur dan kerja. Tapi ada satu hal aneh yang dari awal udah ganggu dia. Jendelanya. Jendela itu nggak pernah bisa ditutup rapat. Udah dicoba didorong, dikunci, disangga pakai kursi, tetap aja setiap malam kebuka sendiri. Awalnya Raka mikir, mungkin karena angin. Tapi kamar dia di lorong dalam, nggak ada ventilasi atau celah udara. Malam pertama, dia tidur jam 2 pagi. Raka kebangun karena suara ketukan pelan dari arah jendela. Raka langsung duduk, nyalain lampu, tapi nggak ada apa-apa. Dia lihat keluar, gelap. Lorong sepi. Besoknya dia nanya ke ibu kos. Katanya, mungkin tikus, Mas. Tapi, tikus mana yang bisa ketuk jendela 3 kali dan teratur? Malam ketiga, Raka mulai curiga. Dia iseng naruh HP di meja, rekam mode video, arah ke jendela. Biar kalau kejadian itu muncul lagi, ada bukti. Paginya, dia cek hasil rekaman. Sekitar menit ke-11. Tirai jendela pelan-pelan kebuka sendiri. Nggak ada angin, nggak ada suara. Tapi muncul bayangan kecil. Kayak kepala anak kecil, nongol di ujung jendela, diem aja, terus hilang. Raka zoom in, dan di detik terakhir, kelihatan banget wajah pucat, mata hitam banget, dan bibirnya. Senyum. Senyum kecil yang nempel di kepala dia sampai sekarang. Malamnya, Raka langsung nemuin ibu kos. Tunjukin video itu, ibu kos diam lama banget. Lalu dia bilang, kamar itu dulu pernah ditempati ibu-ibu sama anak perempuannya. Tapi anaknya hilang. Katanya, terakhir main di lorong waktu malam. Raka makin merinding waktu dengar kelanjutannya. Itu kejadiannya 4 tahun lalu. Tepat di tanggal yang sama, kamu mulai ngekos. Dan sejak kejadian itu, kamar itu katanya sering kosong. Atau, kalaupun ada yang tinggal, paling seminggu 2 minggu langsung pindah. Malam keempat jadi malam terakhir Raka di kamar itu. Suara ketukannya makin kenceng. Jendela kembali kebuka. Tapi kali ini ada tangan kecil. Kuku panjang, putih pucat. Dan dari balik tirai muncul suara anak kecil. Pelan banget, tapi jelas. Boleh aku masuk? Raka nggak jawab, nggak gerak. Dia tutup mata, doa dalam hati. Paginya, dia langsung cabut. Pindah tanpa pamit. Tapi yang bikin makin serem, waktu dia ngelangkah keluar kamar, dia nengok ke balik jendela. Tirainya nutup sendiri. Pelan-pelan, seolah ada yang berdiri di belakangnya. Raka kirim cerita ini, katanya karena masih suka mimpi suara itu. Boleh aku masuk? Tiap malam Jumat, tepat jam 2 pagi. Jadi, kalau kalian lagi dengar suara ketukan, dan tirai kalian mulai gerak sendiri, mungkin ada yang belum pulang dari lorong itu. Terima kasih buat kamu yang udah kirim cerita ini. Kalau kalian punya pengalaman kayak gini, langsung aja kirim via email atau DM Instagram channel ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan tidur sebelum pastiin jendelamu ketutup rapat.